Gara-gara ada advokat disomasi oleh advokat dalam masalah leasing ya, dalam masalah leasing syariah, di mana barang yang dibeli itu bermasalah, lalu si advokat ini meminta atau menyarankan agar perusahaan leasing syariah ini semestinya menghentikan menghentikan cicilan yang ditarik secara auto debit dari rekening si nasabah. Nah, sebenarnya bagaimana kalau barangnya bermasalah itu tanggung jawab hukumnya itu yang memikul siapa? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan leasing konvensional dengan leasing syariah. Leasing itu pada intinya adalah sistem pembiayaan. Jadi biasa orang misalnya beli kendaraan, nggak punya cukup uang, lalu kredit. Orang mau beli rumah, nggak punya cukup uang untuk melunasi, lalu kredit. Nah, kredit itu melalui atau menggunakan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang biasanya kita kenal sebagai leasing. Katakanlah kita ambil contoh yang ringan saja, yakni kredit kendaraan, misalnya mobil atau sepeda motor gitu ya. Nah, leasing konvensional dengan leasing syariah itu perbedaannya sebenarnya hanya pada pola hubungan atau jenis hubungan hukum gitu. Kalau di dalam leasing konvensional itu hubungan antara konsumen ya, antara konsumen yang biasa disebut sebagai debitur dengan perusahaan leasingnya itu adalah hubungan utang piutang. Nah, utang piutang di mana si nasabah ini atau si debitur ini membayar secara angsuran pokok plus bunga. Nah, itu yang sudah ditentukan menurut perjanjian kreditnya. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda mempergunakan perusahaan leasing untuk membeli barang itu, sebenarnya kreditnya itu kepada perusahaan leasingnya itu, bukan kepada dealernya. Anda sebenarnya sudah membayar lunas kendaraan yang Anda beli, ya, membayar lunas. Tetapi uang yang Anda gunakan untuk membayar lunas tersebut adalah uang dari perusahaan leasing. Nah, artinya apa? Artinya Anda dengan perusahaan penjual atau dealer atau pemasok barang itu tadi sudah tidak ada hubungan hukum karena sudah lunas. Paling nanti hubungan hukumnya itu bagaimana kalau barang yang Anda beli itu bermasalah, paling di sana nanti tunduk pada hukum perlindungan konsumen. Nah, ketika Anda sudah membawa pulang kendaraan itu, ya, sudah membawa pulang kendaraan, artinya dealer atau pemasok tadi itu sudah dibayar lunas, dan itu yang membayar lunas itu Anda melalui utang Anda kepada perusahaan leasing. Misalnya ambil contoh perusahaan leasing itu namanya Gimo Finance itu. Nah, sekarang hubungannya tinggal antara Anda ya dengan Gimo Finance itu tadi, di mana Anda punya kewajiban untuk membayar utang Anda kepada Gimo Finance yang duitnya sudah dipakai untuk membayar lunas kendaraan tadi. Nah, disitulah Anda dikenakan yang namanya bunga utang. Sama ketika kalau Anda utang di bank untuk kebutuhan konsumtif, Anda juga membayar bunga. Jadi ini hubungan Anda dengan Gimo Finance itu tadi adalah hubungan antara debitur dengan kreditur. Perusahaan finance-nya sebagai kreditur atau yang ngasih utang kepada Anda. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kemungkinan ada juga misalnya klausul apabila sewaktu-waktu
bunga perbankan itu mengalami perubahan, maka Anda juga akan bisa terkena imbas kenaikan bunga sewaktu-waktu itu tadi. Itu ciri khas dari leasing konvensional. Nah, kalau leasing syariah itu bagaimana? Leasing syariah itu hubungan Anda sebagai nasabah dengan perusahaan leasing syariah itu sebenarnya adalah hubungan tetap utang piutang, ya. Tetapi yang diutangkan kepada Anda itu bukan uang, tapi barang. Kenapa? Karena di dalam leasing syariah itu yang dipakai sistem yang dipakai, sistem atau hubungan hukum yang dipakai itu dikenal sebagai murabahah. Murabahah itu jual beli. Cuma jual belinya itu tidak secara kontan. Jadi Anda misalnya butuh kendaraan, ya. Lalu Anda sudah menemukan nih kendaraannya ini. Kemudian Anda meminta jasa perusahaan leasing syariah. Maka perusahaan leasing syariah itu tidak meminjami Anda uang untuk membayar lunas kendaraan, itu enggak seperti itu. Tapi perusahaan leasing syariah itu tadi bertindak sebagai pembeli barang. Tapi yang diberikan kuasa untuk memilih barang itu tadi adalah Anda sebagai nasabahnya. Jadi Anda memilih sendiri kendaraan itu. Lalu kendaraan yang Anda pilih itu dibeli oleh perusahaan leasing syariah. Lalu perusahaan leasing syariah itu mengadakan perjanjian dengan Anda, menjual kepada Anda dengan selisih harga, dengan mengambil selisih atau margin harga. Tentu karena perusahaan leasing syariah ini kan dia mencari keuntungan. Misalnya kendaraan itu harganya 200, ya. Anda menentukan ini sudah deal-dealan sama dealernya itu harganya 200. Lalu perusahaan leasing syariah itu tadi membeli kendaraan itu 200. Karena kalau Anda yang langsung membeli, Anda kan tidak punya uang. Maka yang membeli perusahaan leasing syariah ini tadi. Oleh perusahaan leasing syariah ini lalu barang itu dijual kepada Anda. Misalnya dengan harga 220. Jadi untung yang diambil oleh perusahaan leasing syariah ini 20 itu tadi selisihnya. Nah, itu harus clear dari awal. Harus merupakan akad atau kesepakatan dari awal. Nah, terus kemudian disepakatilah di dalam perjanjian itu. Anda harus mengangsur atau mencicil harganya ke perusahaan leasing ini misalnya sebulan berapa. Itu dikasih list atau dikasih daftarnya yang menjadi lampiran perjanjian. Jadi perjanjian Anda dengan perusahaan leasing syariah ini tadi bukan perjanjian pinjam uang, tetapi perjanjian utang barang, di mana Anda membeli barang itu kepada perusahaan leasing syariah ini dengan cara mengangsur. Barang itu disediakan oleh dealernya sebagai pemasoknya. Jadi pola hubungannya seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini sebenarnya juga, ini menurut saya pribadi ya, sebenarnya ini juga akal-akalan saja. Kalau tadi perusahaan leasing konvensional itu mengenakan yang namanya utang, ya, kemudian diangsur pokok dan bunganya. Jadi di situ ada bunga. Keuntungan yang diambil itu adalah bunga. Kalau di leasing syariah, keuntungannya itu adalah selisih harga. Kalau menurut saya ini ya akal-akalan saja. Cuman bedanya kalau di perusahaan leasing konvensional itu bunganya bisa berubah. Tetapi kalau di leasing syariah tidak boleh ada perubahan angsuran, ya, yang sudah ditetapkan menurut perjanjian, nggak boleh berubah. Kecuali disepakati oleh para pihak. Jadi nggak boleh misalnya perusahaan leasing syariah itu, oh ini karena
terjadi inflasi, maka angsurannya untuk bulan depan ada tambahan, ya itu tidak boleh. Itu nanti akan menjadi riba karena tanpa kesepakatan. Nah, jadi gampangannya perusahaan leasing syariah itu kayak makelar. Cuma dari awal sudah diketahui harga dari pemasok berapa, kemudian dia menjual kepada Anda, perusahaan leasing ini menjual kepada Anda harganya berapa, semuanya harus transparan. Harus transparan. Nah, kalau menurut saya ini ya perusahaan leasing syariah ini kayak makelar. Gara-gara Anda nggak punya uang cukup, maka dimakelari oleh dia ambil untung, kan begitu. Nah, permakelaran ini sebenarnya kalau yang setahu saya baca di kitab-kitab hadis itu kan itu melanggar sunnah. Nah, kalau bisa ekonomi itu nggak perlu ada perantara, nggak ada maklar, kalau bisa langsung. Tapi karena Anda nggak punya uang cukup, maka ini kemudian dimanfaatkan oleh lembaga leasing syariah. Kalau di kalau di sistem konvensional ya dimanfaatkan oleh lembaga leasing konvensional tadi. Jadi perbedaannya hanya di situ. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab ketika barang yang dibeli itu bermasalah? Sebenarnya sama. Dalam leasing konvensional apalagi itu. Perusahaan leasing nggak ada hubungan tanggung jawab dengan dealernya, dengan pemasok barang, nggak ada. Mereka tidak punya perjanjian. Jadi kalau barang yang dijual oleh dealer atau pemasok itu tadi mengandung cacat, atau ternyata barang itu bermasalah, masih menjadi jaminan suatu kewajiban atau suatu utang oleh pihak lain misalnya, ya intinya barang itu bermasalah, maka yang bertanggung jawab itu adalah dealernya, pemasoknya. Begitu juga dengan hubungan leasing syariah ini tadi. Walaupun perusahaan leasing syariah ini tadi bertindak sebagai menjual barang kepada Anda, ya, ngutangi barang kepada Anda. Tapi di dalam sistem hubungan leasing syariah ini Anda kan diberikan keleluasaan untuk memilih barang itu sendiri. Jadi yang memilih atau yang menentukan barangnya bukan perusahaan leasing syariah, tapi Anda sendiri. Karena Anda yang membutuhkan. Makanya perusahaan leasing syariah itu sebenarnya secara kenyataan ya bukan pedagang barang aslinya, karena mereka nggak kulak barang lalu dijajar di showroom kayak dealer-dealer, kan nggak begitu. Fungsi asli dari leasing syariah ini ya perusahaan pembiayaan. Tetapi kemudian hubungan itu supaya menghindari bunga tadi itu lalu diakali, ya, seolah-olah perusahaan leasing ini adalah pedagang barang yang menjual barang kepada Anda, tapi Anda membayar kepada dia secara angsuran, kan cuman begitu. Nah, karena Anda sendiri yang menentukan barangnya, yang memilih barangnya dari pemasok, maka yang bertanggung jawab apabila barang tersebut cacat atau bermasalah ya tetap pemasoknya atau dealernya. Perusahaan leasing syariah nggak bertanggung jawab. Kalau dia dituntut tanggung jawab, misalnya Anda minta, tolong dong, ini barangnya kan bermasalah, jadi angsurannya saya hentikan dulu, tolong auto debitnya itu di stop, jangan diambil lagi angsurannya dari rekening saya, misalnya begitu. Atau kalau nggak pakai sistem auto debit, misalnya Anda bilang komplain ke leasingnya, ini barang yang dijual saya bermasalah, perusahaan leasing ya menjawab, lah Anda bagaimana, wong yang milih barang itu Anda sendiri kok sampai bermasalah, kenapa saya harus bertanggung jawab? Ya Anda minta tanggung jawab kepada pemasoknya, karena Anda sudah menghubungi pemasoknya. Anda sendiri yang memilih barang tersebut, dia akan bisa menjawab seperti itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa
baik di dalam leasing konvensional maupun leasing syariah, tanggung jawab terhadap apabila barang yang dibeli bermasalah tetap ada pada pemasok atau dealernya. Jadi tidak bisa menuntut tanggung jawab hukum kepada perusahaan leasing, entah itu leasing konvensional maupun leasing syariah. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat.